Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahra siyam wal qiyam wal Qur'an. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyun min khalqihi wa habibuh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa man 'ala tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Isya, salat tarawih dan insyaallah salat witir Masjid Jami Kuba yang senantiasa dirahmati dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus imam kita, kemudian segenap pengurus DKM Masjid, Bapak Ibu semua, para jamaah, adik-adik, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, mudah-mudahan Allah senantiasa tuntun kita, Allah bimbing kita menuju ridhonya, menuju rahmatnya, menuju magfirahnya, dalam senantiasa ikhlas ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Lisan kita, hati kita, seluruh anggota tubuh kita senantiasa bersyukur, ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah dengan sebaik-baiknya. Dan senantiasa kita bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azakumullah taala. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berhijrah bersama para sahabatnya dari kota Mekah ke kota Yasrib atau kota Madinah, ketika itu Rasulullah di Madinah bertemu dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan Rasulullah dan para sahabatnya diolok-olok, diremehkan oleh orang Yahudi. Karena kita umat Islam, Rasulullah dan para sahabatnya nggak punya kiblat, nggak punya arah untuk ibadah, karena arah ibadah kita ketika itu masih ngikutin kiblatnya orang Yahudi, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Bahkan Rasulullah dan para sahabatnya diajak supaya mereka bisa ibadah bareng orang Yahudi, ikut ritual ibadahnya orang Yahudi. Rasulullah dan para sahabatnya diejek. Akan tetapi bagaimana kita melihat kebesaran Allah Rabbul Izzah, pembelaan dari Allah Jalla wa'ala untuk Nabi kita dan para sahabatnya, dan khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung Allah perintahkan Nabi kita dan para sahabatnya untuk merubah kiblatnya menuju Masjidil Haram. Allah abadikan di surah Al-Baqarah ayat 144, qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Karena kecintaan Allah kepada Nabi kita dan kecintaan Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah langsung bela kita punya Nabi. Allah langsung bela kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan itu aja, Allah berikan syariat yang begitu mulia, yaitu perintah salat. Yang 5 waktu tapi pahalanya bisa sampai 50 waktu. Yang tadinya kita diperintahkan 50 waktu oleh Allah Jalla wa'ala ketika peristiwa Isra Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena sejatinya kita umat manusia adalah diciptakan buat ibadah. Makanya Allah langsung suruh 50 waktu. Karena memang kita diperintahkan buat ibadah. Kira-kira Bapak Ibu semua kalau 50 waktu gimana Pak? Sehari semalam 50 waktu. Bisa jalan-jalan enggak? Ya gimana ya? Ini subhanallah.
Ya, tapi karena Nabi kita cinta kepada umatnya, tahu bagaimana keadaan umatnya, Nabi kita minta keringanan, dikasih 5 waktu dengan pahala 50 waktu. Bahkan lihat bagaimana, bukan itu saja Nabi kita Nabi Muhammad SAW diolok-olok oleh orang Yahudi ketika itu. Nabi Muhammad dan para sahabatnya juga diremehkan karena kita nggak punya syariat, nggak punya amalan khusus yang Allah turunkan buat umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena kita juga diperintahkan puasa, sementara orang Yahudi juga sudah berpuasa ketika itu. Orang Yahudi sudah lebih dulu berpuasa daripada kita. Makanya firman Allah Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Seperti umat-umat yang terdahulu. Makanya hari rayanya orang Yahudi itu mereka berpuasa. Ketika mereka merayakan, memperingati diselamatkannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam dari kejaran Fir'aun, mereka berpuasa. Hari raya mereka. Orang Nasrani, Idul Milad, hari kelahiran Tuhan mereka. Aid. Jadi Aid itu adalah hari raya. Aidun. Makanya hari raya kita adalah Idul Fitr. Idul Fitr. Aid itu adalah hari raya. Fitr itu adalah kita makan, kita berbuka. Makanya maaf punten, ya, kalau kita mengartikan Idul Fitri kembali kepada fitrah itu kurang pas. Karena kembali dalam bahasa Arab kalimatnya adalah audun, bukan aid. Audun, kembali. Dan fitr adalah tadi makan kita. Makanya kalau kita berbuka bahasa Arabnya adalah iftar. Kalau makan pagi bahasa Arabnya adalah fatur. Ya, karena hari raya kita adalah hari raya makan. Kalau Idul Fitri, Idul Adha, boleh nggak kita puasa, Pak? Boleh nggak, Pak, kita puasa? Nggak boleh, haram hukumnya. Karena hari raya kita adalah hari raya makan. Bahkan sunnahnya sebelum kita sholat Idul Fitri kita sudah makan. Kalau Ramadan sebelum subuh kita makan. Kalau mau Idul Fitri sebelum sholat, selepas sholat subuh, sebelum kita sholat Idul Fitri kita makan. Nah, ini bedanya. Makanya hari raya kita hari raya makan. Sementara hari raya orang Yahudi mereka berpuasa. Makanya mereka meremehkan kita punya Nabi, meremehkan umat Nabi Muhammad SAW, nggak punya syariat. Tapi lihat bagaimana pembelaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW, untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Allah berikan puasa Ramadan yang tidak pernah dimiliki oleh umat-umat terdahulu, yang keberkahannya, pahalanya sangat luar biasa. Di siang harinya Allah berikan maghfirahnya, Allah berikan pengampunannya. Malam harinya juga hadis yang setiap hari kita dengarkan, bahkan mungkin kita sudah hafal. Mudah-mudahan pengamalannya sudah maksimal. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu siang harinya. Malam harinya man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa, siapa yang menjalankan, menghidupkan malam Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka seluruh dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Jalla wa Ala. Makanya subhanallah, para ulama hadis menjelaskan min di situ, min dzambi, min di situ artinya adalah lil istighraq, untuk seluruh. Karena ada min itu artinya litab'id, sebagian. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 200 atau 201. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kata Allah, ada sebagian manusia yang setiap doanya itu minta hanya untuk kebahagiaan, kebaikan di dunia doang.
Tapi 201-nya Allah bilang wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi ada sebagian umat manusia, mereka dalam doanya, dalam munajatnya minta untuk kebahagiaan baik di dunia maupun di akhiratnya, subhanallah. Tapi di hadis yang dijelaskan oleh Nabi kita, min di situ Allah artinya seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi kita baca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Apa bedanya maghfirah sama al-afu, Pak? Beda enggak antara maghfirah dengan al-afu? Kalau bahasa Indonesia sama. Ya, diampuni. Tapi beda dalam bahasa Arab. Maghfirah sama ampunan, tapi kalau maghfirah benar kesalahan kita sudah diampuni oleh Allah Jalla wa Ala. Dosa-dosa kita sudah diampuni, tapi catatannya masih ada. Allah masih pegang catatannya. Nanti di yaumil hisab Allah tunjukin, ini kita punya dosa, ini kita punya maksiat, tapi Allah sudah ampuni segala maksiat kita, kesalahan kita. Tapi masih ada catatannya. Buat ngingetin kita bahwasanya Allah Maha mengampuni. Ya, Al-Ghafur. Kalau Al-Afu, blas. Semuanya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Catatannya udah nggak ada lagi. Seperti Bapak Ibu kalau nulis di pinggir pantai di pasir tersapu sama ombak, kira-kira masih ada nggak, Pak? Nggak ada. Udah bersih semuanya. Ini subhanallah. Ya, itu baru diampuni dosa kita, belum ditambahkan, dilipat gandakan segala amal kebaikan kita. Ya, dilipat gandakan kullu amal ibn Adam yudha'iful hasanah bi'ashri amsalha ila 700 da'fin. Dilipat gandakan sampai 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat kita punya ibadah di bulan Ramadan. Subhanallah. Kalau misalkan Bapak Ibu semua para jamaah, ya, sebelum Ramadan misalkan Masjid Quba, siapa saja jamaah yang sholat di Masjid Quba itu dapat, misalkan dapat duit, ya, misalkan 500.000. Kira-kira ini masjid rame atau sepi, Pak? Rame atau sepi? Setiap sholat 5 waktu dikasih duit 500.000. Tambah Ramadan, masuk Ramadan, siapa yang bisa 5 waktu dikasih tambahin 500.000 lagi. Ini subhanallah. Kayaknya kita tinggal iktikaf aja di masjid. Ya, yang biasa ngojek nggak usah ngojek, iktikaf aja. Ya, yang biasa dagang milir sana sini nggak usah, udah iktikaf aja. Itu kelihatan di mata kita. Itu untuk urusan dunia, kelihatan balasannya. Tapi kenapa kalau untuk yang tidak terlihat padahal sudah keluar dari lisan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an keutamaannya, pahalanya yang luar biasa, sayangnya nggak terlihat dengan mata kita. Tapi terkadang kita santai-santai saja. Kita nggak mau memperbaiki diri kita. Kita nggak mau beribadah yang luar biasa, yang istimewa di bulan Ramadan. Coba bayangkan, sudahkah sholat kita antara satu sholat dengan sholat yang lainnya bisa merubah diri kita? Padahal sholat itu adalah Allah perintahkan wa aqimis sholata li zikri. Dirikan sholat untuk mengingatku, bukan hanya saja ketika kita sholat, tapi setelah kita sholat. Antara satu dan sholat yang lainnya, bagaimana ini bisa menjaga diri kita. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Antara satu Jumat dengan Jumat yang lainnya bagaimana? Apakah setiap minggu, setiap Jumat kita hanya sebagai rutinitas biasa saja? Bahkan kita suka telat. Ketika udah di masjid kita malah tidur. Selepas sholat Jumat udah belas, nggak ada apa-apa, nggak ada yang membekas dalam diri kita, nggak ada yang bisa merubah arah kehidupan kita.
Padahal kita nggak pernah tahu Bapak Ibu semua. Mungkin itu adalah sholat Jumat terakhir kita. Mungkin ini adalah sholat tarawih kita. Mungkin ini adalah Ramadan terakhir kita. Mungkin ini adalah i'tikaf ta'lim terakhir kita. Na'udzubillah wa li'a'udzubillah. Ketika kita masih santai-santai saja, bagaimana Allah mau menurunkan rahmatnya buat kita? Kalau kita nggak mau merubah diri kita, bagaimana kita bisa berkumpul dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW di surganya Allah Jalla wa'ala? Apakah kita nggak malu ketika kita sholat, kita masih berlumur dosa? Bahkan mungkin di HP kita itu banyak gambar-gambar, video-video yang nggak jelas, percakapan-percakapan yang nggak jelas. Apakah kita nggak malu ketika kita sholat lagi, kita menghadap Allah, kita masih berlumur dengan dosa, masih durhaka sama kedua orang tua, kita masih membantah sama orang tua? Apakah kita nggak malu ketika kita sholat lagi, kita masih punya salah, punya dosa sama anak istri, masih durhaka kepada mereka, istri masih durhaka kepada suami? Apakah kita nggak malu ketika kita sholat lagi menghadap Allah, kita masih ngambil harta saudara kita, kita ambil hartanya, kita rampas, kita ambil warisannya, kita ambil hartanya, bahkan kita zolimi, na'udzubillah wa li'a'udzubillah. Kita masih menggibah, memfitnah. Begitu banyak dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi terkadang ibadah kita masih santai-santai saja. Kita nggak mau memperbaiki diri kita. Na'udzubillah wa li'a'udzubillah. Mudah-mudahan dengan tarbiyah Ramadan tahun ini, mudah-mudahan bisa menjadi segala aktivitas amal ibadah kita ini bisa membekas dalam diri kita. Mudah-mudahan setiap sholat kita bukan hanya saja menggugurkan kewajiban, tapi sholat kita adalah kebutuhan buat kita. Puasa kita adalah kebutuhan buat kita. Ramadan kita adalah kebutuhan buat kita. Sehingga bisa merubah diri kita. Para ibu, para anak-anak perempuan, para akhwat, mudah-mudahan dengan sholatnya lebih takut lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang belum berhijab, mudah-mudahan dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan Ramadannya bisa berhijab. Karena hijab itu adalah kewajiban, bukan pilihan. Bapak ibu yang anaknya belum berhijab, istrinya belum berhijab, ayo perintahkan untuk berhijab. Apakah enggak malu setiap sholat kita menghadap Allah, tapi kita masih melanggar aturan Allah Jalla wa'ala? Rahmat yang mana, surga yang mana yang kita inginkan? Kita menghadap Allah, tapi kita masih melanggar aturan Allah Jalla wa'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan terakhir, kita lihat bagaimana bahwasanya dalam kehidupan kita, kita bisa pengen menjadi lebih baik lagi. Setiap pekerjaan kita, Bapak Ibu semua pengen punya pekerjaan yang lebih enak lagi, jabatan yang lebih enak lagi, pangkat yang lebih tinggi lagi. Itu untuk urusan dunia. Tapi untuk urusan akhirat, pernah nggak kita berpikir, bisa nggak diri kita lebih baik lagi? Kalau urusan dunia, pengennya pangkatnya lebih tinggi, jabatannya lebih tinggi, gajinya lebih tinggi. Tapi urusan akhirat terkadang kita nggak pernah tuh terbesit untuk menjadikan diri kita lebih baik lagi si Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam alaihissalam, kesalahannya apa Pak? Sampai dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salahnya apa Pak? Salahnya apa Bu? Nabi Adam, wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Jangan makan dari pohon itu, jangan deketin pohon itu, nanti kamu jadi orang-orang yang zalim. Ya, walaupun manusia diciptakan untuk di dunia, tapi memang Allah memberikan berbagai macam hikmah dari peristiwa tersebut. Nabi Adam hanya satu kesalahan, beristighfar, minta kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita berapa banyak Pak dosa-dosa kita?
Nabi Adam hanya satu kesalahan dikeluarkan dari surganya Allah Jalla wa'ala. Berapa banyak dosa-dosa kita? Coba nanti di list dosa-dosa kita. Dosa sama orang tua, anak, istri, suami, tetangga, saudara, sahabat. Na'udzubillah wa li'udzubillah. Tapi kita masih mengharapkan surganya Allah. Kita masih mengharapkan maghfirahnya Allah. Kita masih mengharapkan bertemu dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan senantiasa Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik buat kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam taat ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Terus dalam taat ikhlas memperbaiki diri kita senantiasa lebih baik lagi insya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada khilaf salah mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah maghfirah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.